Halo Sobat Halusinasi. Cerita kali ini berjudul Mobil Bekas Tabrak Lari. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Semua nama dan tempat waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Jika boleh bercerita, dulu aku bisa dikatakan sangat kurang percaya dengan adanya arwah gentayangan. Karena aku pikir ketika manusia sudah meninggal dunia, maka dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia bagaimanapun caranya. Tapi sayangnya, semua anggapanku waktu itu seketika berubah ketika aku mengalami semuanya. Benar sekali, bisa dikatakan sejak adanya pengalaman waktu itu, aku akhirnya mengerti, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan tidak berlebihan jika aku mengatakan, jika saja waktu itu aku percaya dengan omongan orang dan tidak bersikukuh dengan pendirian, mungkin saat ini keadaanku tidak akan sampai menjadi seperti ini. Kisahku di Semarang tahun 2010, tepatnya pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Suara alarm mobil yang waktu itu tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Mendengar semua itu, Nimas yang sebelumnya tertidur lelap, tentu saja seketika terbangun dengan perasaan yang kebingungan, karena dia pun tahu, suara alarm mobil tersebut sangat mengganggu tidurnya. Dan dengan sigap, tentu saja Nimas seketika mencari kunci mobil tersebut dan menekan tombolnya, agar alarm mobil tersebut bisa segera berhenti berbunyi mengganggu telinganya. Tapi sayangnya, sudah beberapa kali Nimas menekannya, alarm tersebut terus saja berbunyi begitu saja. Karena Nimas menganggap jika posisinya dengan posisi mobilnya masih terlalu jauh, dia pun seketika berjalan cepat ke arah dapur yang berada di dekat garasi dan kembali menekan tombol off di remote di alarmnya. Dan puncaknya, alarm mobil tersebut akhirnya berhenti dengan posisi Nimas sekarang masih berada di dapur, yang dimana dapur rumahnya tersebut berada tepat di samping garasi mobilnya. Akhirnya mati juga, ucap Nimas dengan sedikit membuka korden jendela rumahnya sambil mengintip ke arah garasi mobil untuk melihat keadaan mobilnya dan memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa yang ada di dalam garasi rumahnya. Sensor mobil ini sepertinya perlu diperbaiki deh. Dari kemarin tiap malam selalu bunyi sendiri, ujar Nimas. Benar mas, keanehan itu bermula tepat 100 hari setelah suamiku membelikan mobil itu untukku. Setiap malam alarm mobil tersebut selalu berbunyi dengan sendirinya. Awalnya aku pikir karena sensor alarmnya yang rusak, tapi kelama-kelamaan aku merasa jika memang ada sesuatu yang tidak beres, ujar narasumber. Hingga akhirnya belum sampai Nimas berjalan hendak kembali ke kamarnya, dengan sangat jelas Nimas tiba-tiba mendengar suara pintu mobil yang terdengar sedang ditutup oleh seseorang dengan sangat keras. Mendengar hal itu tentu saja Nimas seketika terkejut dan mulai menyalakan lampu garasinya karena dia merasa jika sepertinya ada seseorang yang berada di sana. Loh kok sepertinya ada orang yang nutup pintu mobil? Waduh, jangan-jangan memang ada orang yang mencuri mobilku, pikir Nimas dengan pandangan yang melihat ke arah garasi mobilnya. Namun anehnya, ketika lampu garasi sudah menyala dan Nimas bisa melihat semuanya, mata Nimas seketika terbelalak, jantungnya berdetak kencang dengan tubuh yang juga bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, waktu itu Nimas melihat keadaan mobilnya sudah banyak sekali adanya bercak-bercak darah. Dan tidak hanya bercak darah, Nimas juga melihat banyak sekali ceceran rambut yang terlihat ada di sekitar badan mobilnya. Karena perasaan yang sudah kemana-mana, Nimas pun dengan cepat berjalan mendekati mobilnya tersebut dan mulai memandangi mobilnya dari dekat. Dan tidak hanya itu, dia pun juga mulai membuka satu persatu pintunya dengan terheran-heran. Kok aneh ya, ini darah siapa kok banyak banget, pikir Nimas dengan terus berjalan ke sekitar badan mobil tersebut. Dan disitulah tepat berada di samping ban depan mobil, Nimas tiba-tiba melihat adanya kucing besar yang terlihat sudah terkapar tubuhnya. Kucing tersebut mati dengan luka robek di bagian perutnya, seperti habis dibelah oleh seseorang. Mengetahui semua itu, Nimas pun seketika mual dan muntah karena dia tidak bisa melihat bangkai hewan yang separah itu. Dan dengan membiarkannya, Nimas berlari kembali ke kamar tidurnya dengan perut dan mulutnya yang sudah mual muntah tidak terkira. Ya Allah, ada kucing mati. Sudahlah, biar besok saja dibersihkan Mas Wahyu, pikir Nimas dengan dia yang seketika kembali masuk ke dalam rumahnya. Di situ dengan mencoba tidak memperdulikan semuanya, akhirnya Nimas kembali beristirahat di dalam kamar tidurnya. Keesokan harinya tepat pukul jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu, seorang pegawai pemerintahan yang ada di daerahnya, sekaligus dia adalah suami Nimas, pagi itu pulang ke rumahnya setelah dinas di luar kota.
Sesampainya di rumah, belum sampai Wahyu duduk dengan tenang, Nimas seketika menceritakan semuanya karena dia mengaku sudah tidak betah jika harus terus menahannya. "Mas, di mobilku ada bangkai kucing, tolong kamu buang ya." "Aku gak berani buang," ujar Nimas tanpa basa-basi. Mendengar hal itu, Wahyu seketika terkejut, dan tanpa lama-lama lagi dia pun berjalan ke arah garasi yang nyatanya dia tidak melihat adanya bangkai kucing yang sepertinya diceritakan oleh istrinya. "Mana si dek kucingnya? Orang gak ada apa-apa," teriak Wahyu dari arah garasi. Di situ, karena Nimas merasa ada yang aneh, dia pun seketika berlari ke garasi menyusul suaminya tersebut dengan perasaan yang sudah kemana-mana. Dan anehnya, sampainya Nimas di garasi rumahnya, benar kata Wahyu, pagi itu Nimas tidak melihat adanya bangkai kucing yang sebelumnya dia lihat. Dan tidak hanya itu, bercak darah dan ceceran rambut yang sebelumnya juga terlihat banyak di badan mobil, waktu itu sama sekali tidak terlihat. Pagi itu mobil tersebut benar-benar terlihat bersih dan tidak ada sedikit pun kotoran. Mengetahui semua itu, Nimas seketika lemas. Matanya terbelalak dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan tidak karuan. "Hah? Kok bersih sih? Kemarin di kaca dan bodi mobil aku lihat ada banyak sekali bercak darah, Mas. Dan di bawah ban depan ada bangkai kucing besar banget," ujar Nimas dengan pelan. Di situ karena Wahyu bisa dikatakan masih lelah dan baru saja pulang, akhirnya dia pun memilih untuk tidak terlalu memanjangkan masalah tersebut dengan hanya diam dan kembali menenangkan Nimas. "Ah, sudahlah, mungkin kemarin hanya perasaanmu saja. Sudah, jangan dipikir," ucap Wahyu dengan menenangkannya. Dan dengan masih meninggalkan banyak sekali pertanyaan, akhirnya kejadian itu pun dianggap tidak ada dan tidak terlalu mereka pikirkan. Seminggu kemudian, Wahyu dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Kediri untuk mengunjungi saudaranya. Di situ karena mobil Nimas yang dianggap lebih irit dari mobil Wahyu, akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa mobil Nimas. Tapi sayangnya, di tengah-tengah perjalanannya mobil Nimas yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dan anehnya setelah dicek oleh montir pun merasa keheranan karena saat itu montir tidak menemukan ada yang salah di dalam mobilnya. Dan atas arahan dari montir, Wahyu melakukan tindakan yang bisa dikatakan tidak masuk di akal. Waktu itu oleh montir, Wahyu diarahkan untuk mengencingi satu persatu ban mobil karena saat itu montir merasa jika ada yang tidak beres dengan mobil Nimas. "Sepertinya memang ada yang tidak beres dengan mobil Bapak," ucap montir tersebut dengan terus memperhatikan bodi mobil dengan tatapan yang cukup mengherankan. "Loh, maksudnya bagaimana ya Pak? Tadi kata Bapak tidak ada yang rusak, semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih tidak bisa nyala?" ujar Wahyu dengan sangat heran. "Ini masalahnya bukan di part mobil ini Pak, tapi di sisi gaib. Saya melihat ada sesuatu yang sedang ikut di dalam mobil Bapak. Terserah Bapak sih, mau percaya apa enggak, tapi coba deh Bapak kencingi ban mobilnya, pasti nanti akan nyala," jelas montir tersebut dengan sesekali mengitari mobil tersebut secara perlahan. Dan anehnya, setelah selesai dikencingi, mobil Nimas pun benar-benar bisa di-starter dan dinyalakan seperti biasanya. Mulai saat itulah, Wahyu dan Nimas mulai berpikir jika sepertinya memang ada yang salah dengan mobil Nimas tersebut. Tapi di situ karena Wahyu dan Nimas yang pada dasarnya tidak terlalu percaya dengan hal mistis, akhirnya mereka pun mencoba cuek dengan beranggapan jika semua yang terjadi hanya kebetulan semata. "Halah, itu semua ya kebetulan saja. Sudah jangan berpikir macam-macam," ujar Wahyu sambil menenangkan. Dan akhirnya perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Naasnya, beberapa lama setelah mereka berjalan, mobil yang ditumpangi Wahyu dan Nimas saat itu mengalami kecelakaan. Wahyu menabrak pohon karena dia mengaku sebelum dia menabrak dia melihat seekor kucing yang melintas dan dia mencoba menghindarinya. Dan akibat dari kecelakaan itu, Nimas akhirnya mengalami patah kaki dengan Wahyu yang juga mengalami benturan di area kepalanya. Tapi untungnya masih selamat dari kejadian tersebut. Namun yang membuat semuanya terlihat keheranan adalah meski menabrak sebuah pohon, mobil Nimas tersebut terlihat baik-baik saja dengan hanya lecet di bagian kaca depannya saja. Dan tanpa memperdulikan semua itu, akhirnya Wahyu dan Nimas pun dirawat di rumah sakit agar keadaannya bisa segera membaik seperti sedia kala. 10 hari kemudian, akibat dari kecelakaan yang menimpanya, Nimas waktu itu harus duduk di kursi roda karena patah kaki yang dialaminya. Setiap harinya Nimas hanya diam di dalam kamar tidurnya. Karena selain badan belum sehat, waktu itu dia juga masih dalam masa pemulihan patah kakinya. Dan semua itu berbeda dengan Wahyu. Wahyu yang bisa dikatakan tidak terlalu parah lukanya,
Akhirnya dia pun kembali bekerja seperti biasanya, karena pekerjaan yang memang memaksanya untuk tetap bekerja. Keesokan harinya tepat pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Malam itu alarm mobil Nimas kembali berbunyi dengan sendirinya. Namun sayangnya karena kaki Nimas yang masih tidak bisa berjalan, akhirnya dia pun hanya diam dan membiarkannya. Tapi anehnya beberapa lama setelah alarm tersebut berbunyi, tiba-tiba alarm tersebut mati dengan sendirinya, seperti sengaja telah dimatikan oleh seseorang. Dan tidak hanya mati, beberapa saat itulah tiba-tiba Nimas mendengar langkah kaki seseorang yang terdengar sedang warawiri di dalam rumahnya. Mendengar hal itu, Nimas pun seketika terkejut karena dia pun tahu malam itu sedang berada di rumah seorang diri karena Wahyu sedang dinas di luar kota. Ya Allah, kok sepertinya ada suara langkah orang sih? Pikir Nimas. Karena perasaan yang kurang enak, akhirnya Nimas pun berteriak memanggil-manggilnya. Halo, siapa itu? Teriak Nimas dari kamarnya. Dan di situ bukannya menjawab teriakan Nimas, malam itu Nimas malah mendengar suara tawa cekikikan disertai suara orang yang sedang berlari. Mendengar hal itu, Nimas kembali kebingungan dengan dia yang semakin keras berteriak tidak karuan. Hoi, jangan macam-macam ya, siapa kamu? Teriak Nimas kembali. Karena pikiran Nimas yang semakin tidak enak, akhirnya Nimas pun berusaha bangkit dari tidurnya dan merangkak sebisanya untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun yang ada di dalam rumahnya. Dan dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, malam itu Nimas merangkak meraih gagang pintu kamarnya dan melihat ke arah bagian tengah rumahnya. Namun anehnya, malam itu Nimas tidak melihat adanya siapapun di dalam rumahnya. Keadaan rumah malam itu tetap kosong dengan lampu rumah yang seluruhnya sudah dipadamkan. Kok sepi sih? Waduh, pikiranku kok jadi gak enak begini ya? Ujar Nimas dalam hati dengan matanya yang terus saja menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan disitulah, belum selesai Nimas kebingungan, tiba-tiba dia kembali mendengar suara alarm mobil yang kembali berbunyi tidak berhenti. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Nimas melihat adanya perempuan tinggi besar berambut panjang yang terlihat berjalan dari luar menuju ke arah garasi mobilnya. Pandangan tersebut tentu saja bisa terlihat oleh Nimas karena malam itu gorden rumah Nimas memang tidak dalam keadaan tertutup rapat. Mengetahui semua itu tentu saja Nimas seketika terbelalak, karena dengan sangat yakin Nimas menganggap jika perempuan tersebut adalah makhluk halus. Karena tidak berjalan, perempuan tersebut dilihat Nimas seperti melayang rendah dengan tidak menapak di tanah. Malam itu sepertinya menjadi malam yang paling mencekam selama hidupku. Dengan kondisi sadar, aku benar-benar melihat perempuan berambut panjang yang terlihat melayang. Dengan menahan rasa takut yang sangat luar biasa, Nimas mencoba menutup matanya dengan bersusah payah kembali ke arah kamar tidurnya. Sesampainya di kamar tidurnya, Nimas seketika menangis terseduh-seduh dengan tubuhnya yang sudah bergetar luar biasa. Dan dengan terus mendengar suara alarm mobil yang terus berbunyi begitu saja, Nimas pun bertahan di dalam kamarnya dengan tidak sekalipun dia berani keluar dari kamarnya. Keesokan harinya ketika Wahyu baru saja pulang dari tempat kerja, tanpa basa-basi Nimas seketika menangis terseduh-seduh mengadukan apa yang semalam sudah dia rasakan. Mas, jual saja mobilnya, kata Nimas. Hah, dijual? Kenapa kok dijual? Ujar Wahyu sambil kebingungan. Mobil itu berhantu, Mas. Kemarin malam aku lihat ada perempuan di dalam mobil itu, Mas, saut Nimas dengan serius. Karena Wahyu menganggap jika Nimas sedang dalam keadaan tidak sehat dan berhalusinasi. Akhirnya Wahyu pun menenangkan Nimas yang waktu itu sudah terus saja menangis tidak berhenti. Kamu ini sedang sakit, Dek. Mungkin kamu berhalusinasi. Sudah, tidak usah difikirkan. Mana mungkin ada hantu kok di dalam mobil, terang Wahyu sambil menjelaskan. Enggak, Mas, aku sadar. Aku lihat semuanya. Pokoknya aku gak mau mobil itu ada di garasi rumah ini, ujar Nimas. Dari situ entah apa yang ada di pikiran Wahyu, bukannya mendengarkan istrinya, Wahyu malah bersikuku dengan pendiriannya. Sudah, ayo istirahat saja, jangan terlalu difikirkan. Kalau kamu banyak pikiran nanti malah gak sembuh-sembuh, ujar Wahyu sambil menenangkan. Dan setelah ngobrolannya pagi itu, Nimas terlihat kembali beristirahat di dalam kamarnya. Dan Wahyu yang berjalan pelan menuju garasi untuk kembali melihat keadaan mobil Nimas. Apa benar kata orang, kalau mobil ini berhantu? Tapi masa iya ada mobil berhantu? Kalau dipikir-pikir aneh juga sih ya.
Aku nabrak kayu tapi mobil ini sama sekali nggak penyok, pikir Wahyu dengan dia yang terus berjalan mengitari mobil Nimas yang ada di dalam garasi rumah tersebut. Dan dengan terus mencoba berpikiran positif, akhirnya Wahyu mencoba cuek dan beranggapan jika apa yang sudah dialaminya adalah sebuah kebetulan belaka. Hingga akhirnya siang itu pun berlalu begitu saja. Malam harinya bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh saja. Benar sekali, malam itu ketika Wahyu dan Nimas sudah tertidur lelap, tiba-tiba dia terbangun karena suara mesin mobil yang terdengar menyala dengan sendirinya. Mendengar hal itu, Wahyu pun dengan sigap seketika keluar dari rumah tidurnya dan berjalan cepat ke arah garasi rumahnya karena dia khawatir ada seseorang yang ingin mencuri mobilnya tersebut. Tapi anehnya, ketika Wahyu sampai di garasi mobilnya, Wahyu cukup tercengang karena saat itu dia benar-benar melihat mobil Nimas tersebut memang terlihat dalam kondisi menyala. Dan tidak menunggu lebih lama, akhirnya Wahyu pun seketika mematikannya dengan pikiran yang penuh keheranan. Pikiranku kok aneh gini ya? Masa iya mobil ini harus kujual? Ujar Wahyu dengan terus memandangi mobil Nimas tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya Wahyu pun kembali masuk ke dalam kamarnya dengan mencoba tidak menceritakan hal itu kepada Nimas, karena dia menganggap jika dia bercerita kepada Nimas, yang ada Nimas malah ketakutan dan memperkeruh keadaan. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Wahyu tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Bu Wati yang terlihat emosi sambil mengetuk keras pintu rumah Wahyu. Mendengar hal itu, Wahyu pun seketika terbangun dan berlari ke arah pintu utamanya dengan kondisi yang masih mengantuk. "Kok tumben masih pagi ibu sudah kesini?" tanya Wahyu dengan pelan. "Kucingku meninggal ditabrak mobil. Kamu tahu kan kucingku mahal? Saya rawat dari kecil malah kau tabrak," ucap Bu Wati sambil agak membentak si Wahyu. Mendengar hal itu, Wahyu pun seketika terkejut bukan main sambil menoleh ke arah mobil yang memang masih terparkir rapi dalam garasinya. "Hah? Nabrak? Kapan bu? Orang saya baru pulang kemarin terus gak kemana-mana," ucap Wahyu dengan membela diri. "Maaf ya pak, saya bukan orang bodoh, saya ini sudah tua. Saya tahu apa yang saya katakan. Jadi tadi malam kucing saya ditabrak mobil dan banyak saksinya. Semuanya pun tahu kalau mobil yang nabrak kucing saya itu mobilnya Pak Wahyu. Mana bapak gak berhenti lagi, jalan saja terus dan masuk ke dalam rumah ini." "Saya tahu pak, saya gak mengada-ngada. Tuh tanya juga warga sekitar, mereka juga tahu kok," ujar Bu Wati sambil melotot ke arah Wahyu. "Sebentar bu, sebentar. Mobil yang dimaksud mobil yang mana ya bu? Mohon maaf, saya kemarin memang tidak kemana-mana loh, beneran," jawab si Wahyu. "Itu mobil merah yang di belakang," sahut Bu Wati sambil menunjuk ke arah mobil Nimas yang memang posisi mobil Nimas itu berada di tepat di belakang mobil Wahyu. Mendengar hal itu, Wahyu pun seketika terkejut karena saat itu dia pun tahu jika letak mobil Nimas berada di belakang mobilnya. Benar-benar tidak masuk di akal. Jika mobil Nimas yang dilihat Bu Wati menabrak kucing, harusnya mobil tersebut berada di depan. Tapi ini posisi mobilnya di belakang loh. Mana mungkin mobil Nimas bisa keluar? Kan posisinya terhalang mobilku, pikir Wahyu dengan terus memandangi mobil Nimas tersebut. Dan dengan kondisi masih dalam lamunan, Wahyu kembali dikejutkan dengan langkah Bu Wati yang waktu itu tiba-tiba berjalan ke arah garasi Wahyu begitu saja. "Kalau bapak tidak percaya, ayo kita cari buktinya. Kalau saya lihat bapak baru bangun tidur, jadi tidak mungkin bapak cuci mobil ini. Jika memang mobil ini yang kemarin nabrak mobil saya, pasti bekasnya masih ada," ujar Bu Wati sambil berjalan cepat ke arah mobil Nimas lalu dikelilingnya. Dan puncaknya, apa yang dikatakan oleh Bu Wati memang benar adanya. Pagi itu, tepat di bagian depan sebelah lampu mobil, Bu Wati dan Wahyu melihat adanya bekas darah dan potongan bulu yang jika dilihat dengan lebih teliti lagi, semua bekas tersebut memang bekas dari bulu kucing Ibu Wati. Mengetahui semua itu, Wahyu pun seketika terkejut. Matanya terbelalak dengan jantung yang seketika berdetak, karena dia pun tahu semalaman dia tidak keluar rumah sama sekali. Namun anehnya menurut keterangan Bu Wati, mobil Nimas tersebut telah menabrak kucing Bu Wati hingga tewas. Dan tidak mengelak lagi, Wahyu pun seketika meminta maaf dan membayar ganti rugi, sembari pikirannya yang sudah tidak bisa lagi jika harus diceritakan kembali. Singkat cerita, dengan tetap merahasiakan semuanya dari Nimas, Wahyu pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan mulai membangunkan Nimas dari tidurnya. "Dek, bangun. Ayo masak yuk, sudah siang ini, aku keburu lapar," ucap Wahyu sambil memeluk tubuh Nimas.
Hari itu Wahyu memang sedang libur kerja. Seharian, waktu dihabiskan untuk menemani istri sembari sesekali membantunya agar istri tersebut segera bisa berjalan seperti sedia kala. Namun di situ meski dengan menutupi semuanya, pikiran Wahyu terus saja memikirkan kejadian yang telah menimpanya. Dan singkat cerita, malam harinya Wahyu pun berpamitan kepada Nimas untuk keluar menemui saudaranya. Padahal nyatanya, Wahyu hanya ingin keluar sendiri untuk menenangkan pikirannya. "Dek, saya mau keluar dulu ya. Kamu di rumah saja, saya ada urusan dengan Pak Bagas," ucap Wahyu berpamitan kepada Nimas. Dan dengan tidak menaruh kecurigaan sedikit pun, akhirnya tepat pukul jam 8 malam Wahyu keluar dari rumah dengan mengendari mobil Nimas. Selama di dalam mobil Nimas, Wahyu tidak merasakan apapun yang aneh. Semuanya nampak normal seperti mobil pada umumnya. "Alah, mungkin semua ini hanya kebetulan semata. Lah ini enak banget loh mobilnya. Meski mobil tua, mobil ini masih enak. Tarikannya enteng dan suara mesinnya halus," ucap Wahyu sambil terus saja mengendari mobil Nimas tersebut mengitari kota. Dan puncaknya, sekitar pukul 9 malam, Wahyu memutuskan untuk berhenti di angkringan kopi yang ada di salah satu pinggir jalanan kota. Seperti apa kelanjutannya? Silakan simak pada part 2-nya.